Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil tema yang agak berbeda, ya, yang sesungguhnya tema ini menjadi salah satu tema yang penting juga dalam kita menjadi seorang muslim sejati, ya. Salah satu ilmu yang penting untuk kita pelajari dan juga kita amalkan sehari-hari itu adalah ilmu fikih, ya. Mau nggak mau, percaya atau tidak percaya, ilmu fikih itu ilmu yang sangat bermanfaat khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan lebih khusus lagi dalam praktek beribadah kita. Kita mungkin akan keliru sholatnya atau keliru wudhunya, keliru toharohnya kalau kita tidak tahu fikih sholat, fikih toharoh, ya, fikih wudhu, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Puasa kita sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, ya. Puasa kita barangkali mungkin akan tidak sesuai dengan syariat Rasulullah kalau kita tidak tahu fikih puasa, ya. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membuat puasa kita sia-sia, tidak batal tapi sia-sia. Apa keutamaan-keutamaan pada saat bulan puasa Ramadan khususnya. Nah, semua itu ada dalam pembahasan ilmu fikih. Karena itu ilmu fikih itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat, tentu tanpa merendahkan ilmu-ilmu Allah yang lain, ya. Ini ingin menunjukkan bahwa fikih itu ternyata ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Cuma hanya saja jamaah sekalian, kita itu kadang-kadang tidak tahu karakteristik ilmu fikih ini, yang akibatnya, mohon maaf, kadang kita itu sering gontok-gontokan, merasa paling benar, yang lain salah, karena menganggap pendapat fikih kita itu yang paling benar sementara yang lain salah. Padahal itu masih dalam koridor fikih, ya. Karena itu kita perlu sebelum nanti belajar, ya, fikih ibadah, fikih sholat, ya, fikih toharoh dan lain sebagainya, kita perlu tahu dulu karakteristik fikih itu sebenarnya seperti apa. Yang ini tentu berbeda dengan bahasan akidah, ya, atau bahasan yang lain, ya. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan kami untuk berbagi tentang karakteristik fikih ini, ya, agar kita tahu pertama manfaat fikih itu sendiri dan juga bagaimana sebenarnya karakteristik khusus dari fikih yang membedakan dengan yang lain, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada dua karakteristik utama dari fikih.
Yang pertama itu adalah fikih itu pasti meniscayakan perbedaan. Ya, pasti ada perbedaan dalam fikih. Jadi kalau kita berbicara fikih, pasti ada perbedaan. Akan sulit kalau kita menganggap bahwa diri kita paling benar, ya, pendapat fikih kita paling benar, padahal fikih itu menyediakan berbagai macam pendapat yang itu sangat beragam, dari yang paling ekstrim kanan sampai yang ekstrim kiri, katakanlah begitu. Ya. Nah, makanya nanti yang kedua, ya, saya lompati dulu. Karakteristik fikih yang kedua nanti dinamis. Dinamis dalam pengertian fikih itu sangat mungkin bisa berubah. Ya. Fikihnya orang yang sedang bepergian dengan orang yang mukim itu sangat mungkin berbeda, dan pasti berbeda memang. Ibadahnya orang-orang di daerah dataran tinggi misalkan dengan orang-orang yang hidup di Jogja, ya, dekat pesisir pantai begitu, sangat mungkin berbeda. Makanya setidaknya dua karakteristik fikih itu kita akan kupas pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada karakteristik fikih yang pertama, yaitu meniscayakan perbedaan. Ya. Maksudnya pasti ada perbedaan dalam fikih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok para ulama bisa berbeda pendapat? Nah, pertanyaan selanjutnya kan begitu. Katanya fikih itu salah satu karakteristiknya adalah pasti ada perbedaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok bisa berbeda? Nah, ada setidaknya 4 faktor yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat. Ya, tentu masih ada beberapa yang lain, ya. Ini faktor yang sering menjadi sebab para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama, faktor yang pertama itu adalah al-ikhtilafu fi tafsirin nusus. Berbeda dalam menafsirkan nas. Ya. Kemudian yang kedua, nanti contoh-contohnya akan kita bahas bersama. Kita bahas secara umum dulu. Yang kedua, al-ikhtilaf fi dalalatil amri wan nahyi. Berbeda dalam memahami perintah dan larangan. Kita tahu dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada ayat-ayat yang menunjukkan perintah, ada ayat-ayat yang menunjukkan larangan. Nah, ternyata larangan dan perintah itu punya makna yang bervariasi, ya. Nah, nanti kita akan bahas. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat adalah al-ikhtilafu fi tashihil hadis. Para ulama berbeda dalam menilai kesahihan hadis. Ada sebagian ulama yang menilai hadis A misalkan sebagai hadis sahih. Sementara ulama yang lain menilai hadis yang sama ini sebagai hadis yang lemah. Nah, berbeda dalam menilai kesahihan hadis ternyata berakibat berbeda pula kesimpulan hukumnya nanti. Ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, al-ikhtilafu fil qiraat. Berbeda dalam membaca khususnya dalam pengertian ini adalah membaca ayat Quran. Ada ayat-ayat Quran yang memang dibaca secara berbeda dan itu ternyata berefek beda pula maknanya. Ya. Oke, kita kupas satu persatu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, faktor pertama yang mengakibatkan para ulama berbeda pendapat adalah al-ikhtilafu fi tafsirin nusus. Berbeda dalam menafsirkan nas agama, baik Al-Quran maupun Sunnah. Saya ambil contoh ayat tentang berwudu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Kurang lebih artinya, Bapak Ibu, wahai orang-orang yang beriman,
idza kumtum ila sholati, ketika kalian hendak mendirikan sholat, hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, hingga siku-siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Pertanyaannya, di sini ada kata aidiyakum, ya, yang saya merahi Bapak Ibu sekalian. Itu maknanya adalah tangan, berasal dari kata yadun, tangan. Ternyata para ulama ketika mendefinisikan tangan itu beda-beda. Kalau dalam keseharian kita saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyebut tangan, kira-kira yang dinamakan tangan itu mana Bapak Ibu? Kalau kita dulu pernah belajar biologi ya, waktu sekolah dasar, menengah, atau atas begitu, kira-kira yang disebut tangan yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang mana Bu? Nah ini ya, nah, sambil dadah-dadah gitu ya. Ada yang mengatakan, dan memang benar, ada sebagian ulama mengatakan tangan itu mulai dari ujung-ujung jari kita hingga telapak tangan. Pergelangan tangan ini ya, ujung jari-jari kita hingga pergelangan tangan ini, itu disebut tangan. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika memahami ayat ini, ulama yang berbeda pendapat atau ulama yang berpendapat bahwa tangan itu adalah hingga pergelangan tangan saja, maka wudunya itu hanya sampai pergelangan tangan saja. Sementara ada ulama lain yang mengatakan yadun, tangan itu adalah dari ujung jari hingga siku-siku. Ya. Salah satu dalil yang digunakan oleh ulama kelompok ini adalah ayat ini. Dalam ayat ini didukung bahwa tangan itu harus dibasuh sampai siku-siku ya. Ada kata ilal marafiq, hingga siku-siku. Maka ulama yang kedua ini mengatakan tangan itu dari ujung jari hingga siku-siku. Apa ada pendapat lain? Ternyata ada. Ada yang mengatakan tangan itu adalah dari ujung jari sampai bahu. Kan masih tangan juga itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu ternyata ada yang berpendapat begitu. Makanya konsekuensinya kalau wudhu, kelompok ini itu setelah wajah lalu tangan sampai ininya diangkat tinggi-tinggi, karena menganggap tangan itu adalah dari bahu sampai ujung jari. Nah itu baru satu kata saja dalam bagian nas agama yang itu berimplikasi berbeda dalam berkesimpulan hukum ya. Nah, al-ikhtilafu fi tafsirin nusus ternyata menjadi faktor kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Yang kedua sekarang Bapak Ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat karena mereka berbeda dalam memahami makna perintah dan makna larangan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Al-ikhtilafu fi dalalatil amri wan nahyi ya. Kalau kita menyebut ya salah satu contoh misalkan ayat Al-Quran ya, aqimus shalah wa atuz zakah ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu kira-kira makna perintah di sana, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu maknanya apa Bapak Ibu? Perintah di situ menyebutkan apa? Wajib untuk kita melaksanakan sholat ya, dan juga zakat. Karena memang salah satu makna perintah itu adalah al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu memang pada dasarnya memiliki makna untuk menunjukkan kewajiban. Makanya ada ayat-ayat perintah sholat ya, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, dan seterusnya. Karena memang salah satu makna perintah itu adalah lil wujub. Tapi apakah ada makna perintah yang lain? Ternyata ada. Makna perintah yang lain adalah
lil ibahah, bukan untuk memerintahkan, bukan untuk mewajibkan, tapi untuk menunjukkan kebolehan. Ya, kebolehan apa? Kebolehan dari sesuatu yang dulunya dilarang. Makanya contohnya, ya, biasanya ulama menyampaikan contoh tentang larangan dulu Nabi bagi perempuan untuk berziarah kubur. Ya, ada satu hadis yang sangat keras, ya, la'anallahu an zawaratil kubur. Allah melaknat, ya, penziarah kubur perempuan. Yang ini menunjukkan bahwa dulu Allah itu memang melarang, Rasulullah memang melarang perempuan-perempuan berziarah. Para ulama kemudian menunjukkan hikmahnya apa? Karena waktu itu perempuan masih sangat rentan perasaannya, jadi emosionalnya sangat tinggi, ya. Sampai kemudian kalau digambarkan dalam sejarah gitu ya, dalam sirah itu, perempuan-perempuan yang bersedih, yang kemudian kehilangan mungkin anaknya, ya, kehilangan suaminya dan lain sebagainya, ya sampai melukai dirinya gitu. Makanya dulu Rasulullah melarang perempuan-perempuan itu berziarah, salah satu hikmahnya adalah itu. Tapi kemudian ternyata hadis itu, ya, ditutup oleh hadis yang lain. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, di sana ada kata fazuruha yang artinya itu adalah fi'il amar, perintah, berziarahlah kalian. Ya, kuntu nahaitukum, dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah. Itu perintah. Tapi maknanya bukan menunjukkan wajib, tapi menunjukkan kebolehan dari sesuatu yang dulunya dilarang. Ya, sama misalkan kita mungkin kalau dalam percakapan sehari-hari begitu ya, kamu jangan keluar rumah, ya. Misalkan ada orang tua yang melarang anaknya untuk keluar rumah, kamu jangan keluar rumah. Nah, pada suatu ketika ternyata justru malah diperintahkan keluar rumah. Sekarang karena lagi malam takbiran, keluar. Ya. Nah, keluar itu maksudnya bukan menunjukkan perintah, tapi menunjukkan kebolehan, bahwa yang dulunya dilarang sekarang menjadi boleh. Ya. Nah, ayat Quran dan juga hadis Nabi ternyata ada perintah-perintah yang seperti itu. Ya. Nah, apa ada makna yang lain dari perintah itu? Ternyata ada juga, yaitu al-amru lit-tahdid, perintah tapi untuk menunjukkan ancaman. Ya, perintah bukan bermakna mewajibkan, bukan bermakna membolehkan, tapi mengancam. Contohnya ayat Al-Quran, i'malu ma syi'tum, beramallah kalian, beraktivitaslah kalian semau kalian. Kalau bahasa kitanya, sak karepmu arep ngopo gitu ya, terserah kamu mau ngapain. Ini perintah dalam Quran, Bapak Ibu sekalian. Tapi maknanya bukan memerintahkan kita sak karepe dhewe, bukan. Tapi perintah tersebut menunjukkan bahwa itu menunjukkan ancaman. Ya, Allah itu sedang ngancem kita sebenarnya. Gitu. Jangan seenaknya sendiri, karena nanti setiap apa yang kita kerjakan pasti ada konsekuensinya. Ya. Saya jadi ingat kalau dulu waktu kecil, Bapak Ibu, kita yang muda-muda biasanya begitu ya, sering terlena main sampai sore ya. Karena saya dulu sering suka main bola gitu ya, Bapak Ibu. Kalau belum azan maghrib, wah itu belum balik. Bahkan kalau lagi seru-serunya gitu ya, lagi imbang misalkan, wah itu sampai azan selesai belum pulang-pulang juga. Ya, Bapak Ibu, biasanya ada putra-putri kita yang begitu, nggih. Lagi asik-asiknya nggak pulang-pulang, sampai kita kemudian gedek. Ah, ini harus disuruh pulang ini. Ya. Nah, sampai kemudian orang tua kita
Ayo pulang udah malam. Mengkose bu, tanggung gitu ya. Kadang anak-anak kita pinter negosiasi juga ternyata ya, pinter ngenyang. Wah, sampai kemudian orang tua kita marah. Wes, nggak usah pulang sekalian. Ya, nggak usah pulang sekalian. Itu kan perintah. Perintah nyuruh anak kita untuk tidak pulang sekalian. Apakah kemudian perintah tersebut itu menunjukkan kewajiban? Tentu bukan. Kita kan sebenarnya sedang ngancem anak-anak kita, nggih Bapak Ibu. Jangan pulang sekalian gitu. Itu sebenarnya sedang ngancam. Jadi orang tua kita dulu itu sudah paham fikih luar biasa ya. Jadi ada perintah-perintah yang maknanya itu justru malah mengancam gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata perintah-perintah ini dalam Al-Quran maupun Sunnah yang maknanya ternyata bisa beda-beda, itu berefek ya, berakibat pada perbedaan pendapat dari para ulama ya. Oke, kalau itu tadi perintah, sekarang larangan itu ternyata juga beda-beda ya. Tentu makna larangan yang paling umum ya, dan ini menjadi makna larangan ya, makna dasar dari larangan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu lit tahrim. Kalau ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka makna asalnya itu adalah untuk mengharamkan ya, kecuali kalau ada indikasi-indikasi lain, korinah-korinah yang lain yang menunjukkan bahwa larangan itu bukan ancaman, entah itu makruh ya dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya larangan dalam Al-Quran itu lit tahrim, untuk menunjukkan keharaman. Contohnya ada ayat Al-Quran yang mengatakan wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh nyawa atau membunuh jiwa yang telah dimuliakan oleh Allah illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar ya. Jadi kita itu dilarang atau haram hukumnya membunuh nyawa seseorang, mengambil nyawa seseorang tanpa ada alasan syar'i yang dibenarkan. Apa ada alasan syar'i yang membenarkan membunuh orang? Ada ya. Kalau kita mau kembali kepada hukum-hukum Al-Quran, ada ayat-ayat tentang kisos misalkan ya, membunuh, dibalas membunuh dan lain sebagainya. Tapi di luar itu membunuh itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada ayat ini, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah dimuliakan oleh Allah illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Makanya membunuh hukumnya haram gitu. Nah, ada makna larangan yang lain selain menunjukkan lit tahrim, selain menunjukkan keharaman. Apa itu? Larangan yang menunjukkan dalalatul fasad, rusaknya suatu perbuatan yang sedang dilakukan ya. Contohnya ada hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ya. Di situ ada huruf nahi ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maknanya ya, nahi di situ, an-nahyu di situ maknanya adalah dalalatul fasad, menunjukkan rusaknya perbuatan. Apa perbuatan yang rusak dalam hal ini? Sholat. Artinya sholatnya rusak kalau orang tersebut tidak membaca Fatihah. Itu ya. Nah, di situ menunjukkan ternyata an-nahi ya, itu menunjukkan tidak selalu at-tahrim, tapi kadang-kadang dalalatul fasad, atau bahkan yang ketiga maknanya adalah an-nahyu 'anisyai' amrun diddihi. Kadang-kadang larangan itu juga bermakna perintah untuk melakukan sebaliknya. Ya. Kalau ada larangan, kadang-kadang maknanya itu adalah amrun ya, atau an-nahyu 'anisyai' amrun bididdihi ya.
Larangan terhadap sesuatu itu maknanya adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Contohnya apa? Contohnya ada larangan syirik dalam Al-Quran. Wala tusyriku billah. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Ya, itu maknanya perintah untuk melakukan sebaliknya. Apa kebalikan dari syirik, jamaah sekalian? Mentauhidkan Allah. Maka kalau ada perintah, ternyata maknanya ada yang menunjukkan perintah melakukan sebaliknya. Jadi kalau ada larangan yang seperti ini, ternyata maknanya adalah perintah untuk melakukan sebaliknya. Jangan tinggalkan aku. Itu maknanya berarti perintah untuk tetap bersama. Itu ya. Jangan menyekutukan Allah misalkan. Jangan berbuat kezaliman, ya. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berarti itu menunjukkan perintah untuk sebaliknya. Ya. Jangan berjalan dengan kesombongan di muka bumi ini berarti perintah untuk rendah hati. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini berarti diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini. Ya. Nah, jadi perintah, larangan itu maknanya ternyata variatif sekali. Yang itu para ulama bisa berbeda pendapat dalam dalam menyimpulkan itu. Makanya kadang-kadang kita akan menjumpai misalkan Rasulullah melarang sesuatu, tapi oleh para ulama dipahami berbeda. Ada yang mengharamkan, ada yang hanya memakruhkan. Ya, ada yang melarang, ada yang memakruhkan. Itu. Nah, itu berbeda dalam memahami perintah dan larangan. Yang ketiga, faktor yang ketiga para ulama kok bisa berbeda pendapat karena al-ikhtilafu fi tashihil hadis. Berbeda dalam menilai kesahihan hadis. Salah satu contohnya adalah ini, kalau Bapak Ibu membaca Bidayatul Mujtahid ya, yang ditulis oleh Ibnu Rushd, di sana dijelaskan gamblang sekali tentang bagaimana perbedaan para ulama untuk menetapkan definisi air yang banyak itu seperti apa. Jadi kan ini sedikit mengulas tentang fikih air ya. Kalau dalam persoalan air, Bapak Ibu sekalian, para ulama itu kan berbeda pendapat begini. Kalau air itu sedikit, ya, kalau airnya sedikit, kejatuhan najis, maka air yang sedikit itu menjadi najis. Ya, misalkan ada air dalam gelas, ya. Kejatuhan misalkan tai atau kotoran cicak, mohon maaf, maka airnya karena sedikit, air yang ada dalam gelas itu menjadi najis karena airnya sedikit. Beda kasusnya kalau air tersebut masuk dalam kategori air banyak, al-ma'ul katsir, ya. Kalau air sedikit, para ulama hampir sepakat bahwa itu kalau kejatuhan najis. Tapi kalau airnya banyak, para ulama itu beda pendapat. Kalau kejatuhan najis, lalu air ini berubah salah satu sifatnya, ya, maka ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Belum sampai ke sana, para ulama sudah berbeda pendapat dulu. Maksud dari air yang banyak itu seperti apa? Ukuran air banyak, ya. Ukuran air disebut banyak itu seperti apa? Nah, di sini Ibnu Rushd ya dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu setidaknya menyebutkan 3 kelompok ulama yang mengkategorikan air banyak itu seperti apa. Ada madhab yang ini banyak dianut oleh masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di Nusantara gitu ya. Madhab Syafi'i itu mengatakan bahwa air banyak itu kalau air tersebut sampai 2 kulah, ya. 2 kulah itu kalau dikonversi sekitar 500-an liter, ya.
Nah, dalil atau argumentasi dari madhab Syafi'i itu adalah salah satu hadis Nabi. Nah, hadisnya ini, idza kanal ma'u qullataini lam yahmil al khobas. Kalau air itu sampai 2 kullah, kalau dia kejatuhan najis, asalkan salah satu sifat dari air itu, yaitu warna, bau, atau rasanya tidak berubah, maka kejatuhan sebanyak apapun, ya, kejatuhan sebanyak apapun najis dalam air tersebut, asalkan 3 sifat itu tidak berubah, air tersebut tetap suci. Kenapa? Karena air tersebut sudah sampai 2 kullah, ukuran air banyak itu, ya. Jadi karena madhab Syafi'i berdasarkan hadis ini. Sementara kalau madhab yang lain, ya, madhab Hanafi misalkan, madhab Hanafi itu mengukur air banyak itu kalau ada air, ya, tempat air, kita menggerakkan ujung air di sini, gerakan tersebut tidak sampai ke ujung yang sana, ya. Jadi kalau ada misalkan kayak bak besar begitu, nggih. Kalau di kampung-kampung mungkin masih banyak. Kita wudunya atau toharohnya itu menggunakan biasanya air di genangan besar begitu. Nah, kalau menurut madhab Syafi'i, air banyak itu indikasinya, ukurannya adalah ketika kita menggerakkan ujung yang sini, ujung yang paling sana tidak gerak, tidak ada gelombang air yang sampai ke sana. Itu ukuran menurut madhab Syafi'i. Repotnya kalau yang menggerakkan itu bukan hanya sekedar pakai tangan, ya. Kalau menggerakkannya pakai apa? Turbin misalkan, wah repot. Itu gerakannya malah bikin ombak baru begitu, ya. Nah, itu madhab Hanafi. Madhab yang lain ada madhab Hadawiyah, ya. Ini madhab yang sering disebut oleh Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid itu. Madhab Hadawiyah itu lebih subjektif, Bapak Ibu sekalian. Madhab Hadawiyah itu mengatakan air itu disebut banyak, ya, kalau air itu meskipun kejatuhan najis, kita tetap menganggap air tersebut sebagai air yang suci. Jadi berdasarkan keyakinan masing-masing, ya. Jadi kalau sebanyak apapun air, meskipun kejatuhan tai cicak atau kotoran cicak misalkan hanya 1, tapi kemudian hati kita nggak yakin ini air suci, dan kita meyakini air ini najis, maka air itu menjadi air najis. Tapi sebaliknya, misalkan kejatuhan kotoran cicak, kotoran apa namanya, burung terbang begitu, ya, atau ada bangkainya, tapi keyakinan kita mengatakan ini adalah air suci, air ini menjadi suci. Jadi ada ternyata dalam madhab fikih yang mengukur kesucian air itu dengan perasaan. Jadi apa namanya, unik, ya. Ini ada madhab yang unik dalam fikih, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke pembahasan ini, hadis ini ternyata hadis yang dijadikan argumentasi oleh madhab Syafi'i, ternyata oleh kelompok-kelompok yang lain, madhab-madhab yang lain, dalam hal ini madhab Hanafi dan madhab Hadawiyah, dikategorikan sebagai hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Dan jenis hadis dhaifnya namanya hadis mutharib. Hadis mutharib itu hadis yang apa namanya, riwayatnya banyak, ya, riwayatnya banyak dalam pengertian satu sama lain saling bertentangan maknanya dan tidak bisa dikompromikan. Ya, riwayat yang lain mengatakan ini 2 kullah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 3 kullah. Riwayat yang lain mengatakan 1 kullah. Jadi satu sama lain saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Makanya ulama menyebut itu sebagai hadis mutharib. Tapi menurut madhab Syafi'i ini dianggap sebagai hadis sahih. Nah, kembali ke faktor yang ketiga ini, ternyata berbeda dalam menilai kesahihan hadis, itu berbeda pula kesimpulan hukumnya. Yang satu menilai sahih, yang satu lagi menilai lemah. Ya. Makanya tidak perlu terkaget-kaget Bapak Ibu sekalian kalau kita belajar fikih, kok ini kemarin saya ngaji di Masjid Jamasbah fikihnya kayak gini. Saya pergi lagi misalkan ke masjid yang lain, kok fikihnya beda lagi. Ya karena memang fikih itu meniscayakan perbedaan. Ya.
Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, al-ikhtilafu fil qiraat, ya. Faktor yang sudah isya nggih Bapak Ibu, ini mohon maaf kita tidak bisa menyelesaikan kajiannya. Jadi mudah-mudahan tadi yang sedikit tadi bisa ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain ya kita bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.